Ini niat itu letaknya di mana, Bu? Niat itu letaknya di hati, bukan di lisan. Nah, terus bagaimana dengan seseorang yang melafazkan niatnya? Itu hukumnya bagaimana? Nah, pendapat Imam Syafi'i, beliau menyampaikan bahwa niatnya menurut beliau itu juga di dalam hati. Adapun dilafazkan itu hukumnya adalah boleh. Jadi ketika seseorang melafazkan kata niat yang nawaitu wudu'a lirabbil hadasi, itu melafazkan niat. Tapi niat nawaitu lirabbil hadasi itu harus ada di hati. Nah, gitu Bu. Nah, kemudian dikeluarkan dengan lafaz. Boleh Kak? Boleh, untuk menguatkan sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Ya, takutnya gitu ya. Kita niatnya salah karena ibu lagi gak konsen gitu, dulu niatnya salah, niatnya dirokil hadasil asgori, ibu bacanya jadi nama itu dirokil hadasil akbari gitu ya, biar dia menghilangkan hadas besar tuh. Hadas besar bukan, kan baru menghilangkan hadas kecil. Jadi niat itu dalam hati. Jadi gak cukup ya Bu, walaupun ibu ngomong nih di lisannya nawa itu wudu'a dirokil hadasil asgori fadlillahi ta'ala, tapi hatinya kosong, nggak dapat tuh pahalanya. Jadi apa yang ibu ucapkan di lisan dengan di hati harus sinkron gitu. Jadi bukannya mulut saja gitu ya yang terucap gitu kan, tapi mulut lisan itu harus disinkronkan dengan apa yang tersimpan dalam hati. Dan hati juga apa yang tersimpan di dalam hati itu harus sinkron juga dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Jadi kalau kata orang Sunda mah, walaupun seseorang itu sedang berguru ya, bahasa Sundanya tong malamun. Ada orang Sunda di sini selain saya. Orang Sunda katakan tong malamun artinya apa? Jangan lamun ya. Bisa ya, soalnya itu bisa loh kerja konsentrasi saat berguru. Mungkin dia kurang minum gitu ya, mungkin dia lagi punya banyak masalah ngomong gitu. Jadi benar adanya niat itu fungsinya tadi untuk meng-on-kan seseorang ya, bukan on ya biar untuk meng-on-kan yang tadinya kamu mungkin lagi ngomong gitu ya. Dan ada orang itu melakukan aktivitas kok kayak kosong gitu ya. Nah dengan niat itu meng-on-kan benar kan benar. Jadi niat ya harus melakukan. Niatnya boleh dilafazkan juga boleh tidak dilafazkan. Ketika ibu berkata dalam hati pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia, dalam hati nawa itu dirokil hadasil asgari fardhu dari hati ya seperti itu. Tapi ibu nggak melafazkannya dengan lisan, itu pun tidak, itu sudah sah niatnya. Ketika ibu melafazkannya dengan lisan itu memperkuat. Jadi yang namanya itu gak usah berteriak-teriak. Nawa itu kalau anak TK gak apa-apa dengan diajarin gitu ya. Nawa itu buku gak usah ibu, kalau ibu lagi prakteknya langsung tidak usah berteriak-teriak. Cukup terdengar misalkan dari ibu yang membuat ibu itu sadar kalau kamu itu sedang berwudu dan wudu kamu itu harus ditujukan untuk Allah dengan aktivitas tujuannya tadi menghilangkan hadas kecil, kan ya isi salah gitu ya. Kalau kita menghilangkan hadas itu salah gitu ya. Nah paham Bu? Innamal a'malu binniyat. Jadi sekarang tidak usah diperdebatkan seseorang itu melafazkan ataupun tidak melafazkan niatnya. Yang salah yang mana? Yang tidak berniat ya. Jadi lafaz itu bagian dari upaya menguatkan apa yang tersimpan di dalam hati. Yang kedua, rukun berwudu adalah membasuh wajah. Yang disebut dengan membasuh wajah, ini dalilnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ini kan Al-Maidah ayat 6 yang kemarin sudah dibahas, itu rangkaian tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, yaitu basuhlah mukamu. Nah, apa yang disebut dengan kata faghsilu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6? Membasuhlah mukamu. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya dibasuh ya. Tapi kalau dalam makna bahasa Arabnya, faghsilu di sini adalah bukan sekedar membasuh begini, kepok begitu bukan, ya. Tapi yang namanya membasuh di sini
adalah mengalirkan air. Jadi fangsilu itu maknanya adalah mengalirkan air. Pada apa? Pada wajah. Nah, mana yang disebut dengan wajah, Bu? Wajah itu batasannya ada yang mana, Bu, wajah itu? Dimulai dari kening. Mana kening? Ayo pegang keningnya masing-masing. Nah, ya. Kan beda takutnya kalau misalkan kening ada yang lebar, keningnya kan. Dimulai dari kening sampai ke dagu. Mana dagunya? Ya, pegang masing-masing. Itu kalau dari bagian atas ke bawah, dari kening sampai ke dagu. Ya, kalau sampingnya di mana? Itu sampai ke batas sisi daun telinga. Nah, ini ya. Nah, di antara telinga kiri dan kanan. Bukan sampai ke telinga dari sini ya. Kan ada nih dari yang telinga kecil kan, jadi bukan dari sini. Ke sisi daun telinga. Dengan cara mengalirkan air. Kemarin ada jemaah saya yang nanya ke saya gini, dia lagi perjalanan umroh. Nah, dia nggak tahu hukumnya. Nah, mau wudhu kan, mau sholat di pesawat. Ya. Padahal ada kan hukumnya kalau misalkan kita dalam perjalanan sulit untuk mendapatkan air ya dengan tayamum kayak di bis atau di pesawat itu boleh ya kita bertayamum. Tapi temennya itu dia pengen berwudhu aja. Nah, akhirnya dia berwudhu di pesawat dengan cara menyemprotkan wajah, jadi kayak spray gitu biar wajahnya seperti itu. Nah, terus temennya menawar, dia mau tayamum. Temennya yang sebelahnya, Bu, nggak usah tayamum, ini aja nih. Kali ini saya bawa air sengaja dari rumah gitu ya, pakai spray gitu ya, di spray gitu kan, kayak gini. Nah, dia buka tuh, nah ngomong itu sholat saya kemarin di pesawat, sahabat nggak biasa nggak kata sayangnya ibu baru ngaji bab ini baru kemarin biasa bilang umurnya udah lewat ya lalu biar aja gitu. Semoga Allah mengampuni dosa ibu karena tidak tahuan. Jadi itu tidak termasuk membasuh wajah. Jadi yang namanya membasuh wajah itu adalah yang membasuh, mengalirkan air, bukan menyemprotkan. Kalau seperti gitu ya, itu kan itu bukan mengalirkan air kan, mengalirkan benar-benar mengalirkan sampai terbasuh, sampai basah mukanya. Gitu kan, nggak bisa digantikan dengan semprot-semprot gitu. Kalau kondisi sakit, kalau dalam kondisi sakit nanti ada bab tersendiri tentang hal yang nanti setelah ini. Jadi kalau berwudu ini adalah hukum asalnya seseorang untuk bersuci menghilangkan diri dari hadas kecil itu berwudu. Kalau dia lagi sakit nanti digantikan dengan tayamum. Ya boleh. Termasuk kalau kondisi pesawat tadi nggak usah ngadi-ngadi gitu kan, sempat kata saya itu dari mana alurnya gitu ya, nggak ada. Misalnya kalau memang misalkan tidak memungkinkan kayak pesawat kan nggak mungkin ya, cuma kita mengucurkan air bisa basah, bisa diomeli tetangga sebelah yang penting gitu ya. Belum jadi bertanya bukan boleh. Setahu saya, jadi sepemahaman saya Bu, yang namanya membasuh wajah itu adalah fangsil itu artinya mengalirkan air. Jadi begini, gitu. Jadi ya, ibu yang udah ngaji, topik apa topik pengantin, lagi mana atau bilang cuma begini doang, ini make upnya mahal, banyak puluhan juta. Kalau iya ya boleh, udah biasa mengalirkan, walaupun mengalirkan airnya, misalkan nggak sampai harus bayarnya, siapa itu bayarnya basah ke seluruh badan itu bukan, tapi terbasuh. Nah, ya, karena tadi harus ada potongannya, membasuhnya dengan kedua telapak tangan. Kalau ini kan cepat, paling begitu ya. Kalau saya tidak sependapat dengan seperti itu, karena pengertian saya pahami tadi. Soalnya kalau ada pendapat lain, ya, kalau ada pendapat yang lain ya kita hargai aja. Tapi kalau saya di dalam kitab ini saya memahami bahwa yang disebut dengan fangsil itu adalah mengalirkan air, tidak terlepas dari sedikit atau banyaknya. Tapi kalau misalkan kayak seperti itu kayaknya, terus kalau nanti tangannya gimana? Tangan juga kan membasuh. Maka tadi ya kalau tangannya juga sama disemprot-semprot begitu juga. Saya cuma ya gitu Bu, kata saya. Kata saya, itu temen ibu dari mana belajar ya, kata saya. Enggak tahu tapi dia inisiatif sendiri. Yang kali kata saya punya nanya dulu sama Ustadz yang apa ya, tanya Bu ini bener apa enggak, boleh apa enggak gitu.
kan? Saya yakin ustaznya pasti akan menyatakan tayamum Bu kalau memang tidak dimungkinkan. Jadi faksil itu adalah mengalirkan air, mengalir, gitu ya. Kedua, rukun wudu itu adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Dalilnya masih sama ya Bu? Quran surat Al-Maidah. Oh, baru ketiga. Iya. Dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya, masih sama. Di Al-Maidah ayat 6 itu adalah dalil terkait dengan rukun wudu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Di sini ya. Tangan mana Bu? Tangan. Dimulai dari pergelangan tangan, ya. Dimulai dari pergelangan tangan, kemudian sampai ke siku. Mana sikunya Bu? Ya. Tangan sampai ke siku. Nah, ketika kita membasuh kedua tangan, ya, itu dimulai dari mana? Dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Kemudian dilebihkan, oleh sunahnya dilebihkan. Jadi sampai ke sini dikit lah, gitu ya. Asal jangan sampai ke sini. Dilebihkan misalkan sampai ke sini. Sunahnya wajibnya 1 kali, sunahnya 3 kali. Jadi kalau misalkan dalam kondisi kayak tadi tidak ada air, sebenarnya ini kan air, misalkan airnya, Nabi kan pernah berwudu dengan 1 gayung ya, 1 kan, Nabi tuangkan terus ke sini, gitu ya. Nah, kalau dalam posisi airnya yang mengalir, berarti dimulai dari mana? Dari sini, ya di sini. Nah, gitu ya. Dimulai dari siku nih, ini keran, nah gini, gitu ya. Dimulai dari seperti ini, dari pergelangan tangan sampai ke siku tadi. Mana sih keran ya misalnya? Keran, nah gitu ya. Seperti dilebihkan sedikit. Nah, balik seperti itu ya dia. Itu cara dari kuku-kuku itu enggak, kenapa? Yang ada yang bilang kan harus dari ujung kuku itu gitu. Iya, dilebihkan nggak apa-apa. Kan diwajibnya dari pergelangan tangan itu kan dari mulai, kalau ini kan kedua telapak tangan. Kan tadi udah ya. Kedua telapak tangan itu termasuk dalam sunah wudu. Ini yang wajib ya. Ini kita belum berbicara tentang sunah wudu ya. Masih berbicara tentang yang wudu. Yang wajibnya itu dari sini ke sini. Ya, jadi seperti ini. Nah, itu ya. Gitu Bu. Ini bukan sekedar misalkan ya, dari sinilah ya, ngambil nih dari sini ke sini, balik ke tangan dibas, namanya dibas, bukan sekedar